Hello everyone, my name is Komang Widiado. You can call me Widiado. And in this chance, I would like to do side translations about Unit 10 Coherence. And I would like to interpret an English text in 5 pages into Indonesian language. So, without any further ado, let's get started. Koherensi Unit 10 halaman 151. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat tersebut mungkin tampak agak tidak sesuai dan tidak berhubungan. Artinya, kalimat itu mungkin tidak berhubungan antara ide-ide Anda. Coba perhatikan kalimat di bawah ini. Misalnya, banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah turun. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan tentang latihan dalam kata berolahraga. Dan kalimat ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat tersebut tampaknya tidak cukup berhubungan. Mereka tidak memiliki kata atau frasa penghubung yang akan menjelaskan hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi di bawah ini termasuk penghubung seperti banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah turun. Berolahraga itu penting. Namun, satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Atau banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah turun. Tidak diragukan lagi. Berolahraga itu penting. Tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Dilanjutkan pada halaman 152. Masing-masing versi revisi ini lebih koheren atau berhubungan daripada aslinya karena penghubung still dan no doubt atau tidak diragukan lagi, but atau tetapi secara eksplisit membuat kontras antara dua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah kalimat menjadi berhubungan ketika ide-idenya disusun dan diurutkan dengan baik dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikirannya tanpa adanya gangguan. Ada 3 strategi utama dalam koherensi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain dalam paragraf dan batas paragraf dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Nomor 1. Menggunakan kata dan frasa penghubung.
Nomor 2, mengacu pada kata dan frasa sebelumnya atau dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Dan nomor 3, menyusun kalimat ke dalam pola yang terstruktur, termasuk penyusunan informasi lama dan baru dengan tepat. Menggunakan penghubung. Kata-kata penghubung. Kadang-kadang hubungan logis antar kalimat sangat jelas, sehingga hubungannya tidak perlu diisyaratkan oleh penghubung. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan sebuah kerajinan rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu, mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Menambahkan penghubung seperti for example atau misalnya, kebagian seperti itu mungkin tidak diperlukan. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan sebuah kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya, dalam beberapa minggu saja, mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Tetapi jika hubungan antara dua kalimat yang tidak jelas, penghubung dapat digunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Hubungan yang lebih detail antara kalimat menentukan penghubung mana yang bekerja paling baik. Berikut adalah beberapa penghubung umum untuk menunjukkan jenis-jenis kata hubung yang lebih detail. Nomor 1. Kalimat kedua yang memberikan ilustrasi atau contoh. First, atau pertama. Thus, terjadi. For example, misalnya. For instance, misalnya. For one thing, untuk satu hal. To illustrate, untuk diilustrasikan. Nomor 2. Kalimat kedua yang menambahkan poin lain. And, dan, also, atau juga, to, juga, then, kemudian, second, kedua, equally, sama, for another thing, untuk hal lain, furthermore, lebih jauh, moreover, terlebih lagi, in addition, sebagai tambahan, similarly, serupa, next, berikutnya, again, lagi, above, di atas, segalanya, finally, akhirnya. Nomor 3. Kalimat kedua yang menyatakan kembali meringkas atau menunjukkan hasil. In fact, pada kenyataannya. So, jadi. Therefore, oleh karena itu. As a result, sebagai akibatnya. In other words, dengan kata lain. Nomor 4, kalimat kedua yang mengungkapkan sebuah kontras. But, namun, still, tetap saja, yet, tetapi, by contrast, meskipun demikian, on the contrary, sebaliknya, nevertheless, meskipun demikian,
On the other hand, di sisi lain, dilanjutkan pada halaman 153. Ketika Anda membaca paragraf berikutnya, tentukan hubungan mana dari daftar di atas yang paling cocok untuk dikosongkan. Penjara harus berfungsi sebagai lembaga pemasyarakatan yang mana penjahat diajari untuk berurusan dengan dunia luar. Penjara kita seringkali menyimpan lebih banyak kejahatan di dalam tembok mereka daripada penjahat yang ditentukan di jalan. Untuk menandakan perbedaan antara seperti apa penjara seharusnya dan apa yang sering menjadi penjara, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras. Yet, bagaimanapun, however, namun, atau nevertheless, meskipun demikian, berikut kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian yang kosong. Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan? Tingginya angka perceraian membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai berkeluarga. Banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Lebih banyak wanita yang sudah menikah lebih suka mencurahkan waktu untuk karir mereka sebelum memiliki bayi. Untuk kosong pertama, Anda mungkin telah memilih first, atau pertama, atau for one thing untuk satu hal. Untuk yang kedua, furthermore, selanjutnya, atau for another thing untuk hal lain. Dan untuk yang terakhir, above all, di atas segalanya, atau finally, akhirnya. Frase penghubung. Dalam merevisi paragraf, terkadang Anda membutuhkan lebih dari sekedar penghubung umum untuk mengisi celah atau bagian kosong di antara 2 kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap. Di paragraf berikutnya, misalnya frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir mengklarifikasi hubungan antara pembatasan yang diberlakukan pada ganja dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak disahkannya Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Dilanjutkan menjadi sejak berlakunya Undang-Undang Zat Terkendali 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya
Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Namun baru-baru ini untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Dilanjutkan pada halaman 154. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata dan frasa penghubung, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata dan frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, persamaan kata, dan kata ganti. Sinonim atau pengulangan kata, cara termudah untuk mencapai koherensi atau keselarasan melalui referensi adalah dengan mengulang satu kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan gagasan pengontrol paragraf. Topik di paragraf berikutnya, hilangnya Agatha Christie secara misterius ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan disappearance atau menghilang. Tidak hanya pengulangan kata-kata misteri dan disappearance, penghilangan di kalimat terakhir membuat paragraf lebih jelas, tetapi juga memperkuat dalam mengendalikan gagasan. Agatha Christie mendapatkan kemasyhuran dunia sebagai penulis berbagai kisah misteri. Tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini yang lebih misterius daripada hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan mengguncang publik Inggris ketika pada bulan Desember 1926 surat kabar memberitakan bahwa Christie telah menghilang. Belum sampai beberapa bulan kemudian dia ditemukan diduga menderita amnesia. Bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire, hingga hari ini penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulangi kata kunci atau frasa seringkali membantu membuat keseluruhan makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir makalah sebuah kata kunci atau frase yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda, bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim atau persamaan kata seperti strategi yang berpotensi efektif. Pengulangan langsung bisa menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan keselarasan atau koherensi menggunakan persamaan kata. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata lain yang memiliki arti yang sama atau mirip.
Pada contoh berikutnya, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya atau keselarasannya. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Dulu sepeda dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang juga membeli. Dilanjutkan pada halaman 155. Sepeda untuk mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Orang yang hidup di pinggiran kota menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis daripada menggunakan mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek-kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengantar mereka ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanites telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek senang mengayuh untuk berolahraga. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Dalam paragraf berikut, misalnya berbagai sinonim untuk endanger atau terancam, restate atau menyatakan kembali, restate, dan reinforce atau memperkuat pengendalian gagasan bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun drastis, baik karena penyembelihan disengaja yang disubsidi oleh pemerintah maupun karena kerentanan serigala terhadap parasit usus yang mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan berkerabat dekat, tetapi jauh lebih banyak jenis sepupu, yaitu anjing hutan. Jadi, setelah selamat dari paling buruk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda mereka. Terkadang sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya.
Dalam bagian berikut, migrasi tersebut digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, penyu, dan burung, dan bahkan lebah dan kupu-kupu melakukan perjalanan jauh, terkadang ribuan mil setiap tahun, melewati medan yang tidak bertanda untuk mencapai tempat pemijahan tertentu atau untuk menemukan makanan serta ruang hidup. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Well, I think that's all about my video related to sight translation about Unit 10 coherence. So, thank you for watching. I do apologize if there is something wrong from my video because I am still learning, and yeah, I will continue to learn. So, thank you for watching. Have a good condition. Have a nice day, and see ya. Bye bye.